Shalom kepada saudara-saudari sekalian yang ikut hadir dalam Hope Channel. Perkenalkan, nama saya San Stephen Tarigan. Saya adalah mahasiswa kependetaan yang pada kesempatan ini akan memberikan sebuah kesaksian yang boleh menguatkan iman kita satu dengan yang lain. Nah, kesaksian yang akan saya bawakan ini sehubungan dengan pelayanan sebagai seorang mahasiswa kependetaan. Jadi pada saat tingkat 1, mahasiswa kependetaan ini harus ikut namanya dengan program jual buku. Nah, jadi ketika bulan 6 tiba, ada pengumuman kepada kami mahasiswa pada seluruh tingkat 1 pembagian wilayah. Dan pada kesempatan itu, adalah satu kebahagiaan kepada saya karena saya mendapatkan wilayah di Sumatera Selatan, tepatnya di kota Lampung. Nah, kira-kira tanggal 10 kami berangkat dari universitas. Kami diberangkatkan oleh dosen-dosen kami dan kami berjumlah 6 orang. Setibanya di Bandar Lampung, kami merasakan suatu suasana yang berbeda. Kenapa saya katakan demikian? Karena biasanya kalau di sekolah itu setiap pagi ada worship pagi, setiap sore ada worship sore. Bahkan di ruangan kelas sekalipun kami mengadakan renungan singkat terlebih dahulu sebelum memulai akan pelajaran kami. Nah, ketika sampai di Bandar Lampung tersebut, ketika sampai di rumah yang akan kami tempati, kami merasa sebuah kebebasan. Tidak ada tuntutan renungan pagi, tidak ada tuntutan untuk renungan sore, bahkan tidak ada tuntutan untuk mendekatkan diri setiap hari kepada Tuhan. Terkhususnya sebagai orang muda pastinya merasa lebih bebas daripada berada di universitas ataupun di sekolah. Nah, jadi pada saat itu saya secara pribadi, saya menggunakan waktu saya lebih banyak untuk bermain game, menggunakan waktu untuk scroll handphone, dan menggunakan waktu tidak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Hari demi hari berlalu, setelah 1 minggu berada di Bandar Lampung, akhirnya tugas kami pun akan segera dilaksanakan. Tepatnya pada tanggal 17 bulan 6, kami dipanggil ke kantor untuk mengambil buku-buku yang akan kami jual. Nah, pada saat itu saya berpikir, ketika nanti buku ini sudah sampai di kami, maka kami akan menjual buku ini ke kantor-kantor, menjual buku ini ke tempat lurah, ke RT RW. Nah, kami berpikir secara pribadi agar boleh apa? Boleh mendapatkan untung yang sangat besar pada saat itu. Dan berharap buku-buku ini boleh laku banyak terjual. Nah, keesokan harinya ketika akan memulai perjalanan untuk menjual buku, sebagai orang muda, seharusnya ada penyerahan kepada Tuhan. Tapi karena sebagai orang muda, saya yang merasa bebas, pada saat itu ketika memasuki sebuah kantor, saya dengan partner saya lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Lupa untuk mengadakan penyerahan kepada Tuhan. Kami menganggap bahwa ketika kami menggunakan gaya bahasa yang bagus, ketika kami merasa menggunakan kata-kata yang mantap, itu akan menyentuh para pembeli buku kami, sehingga mereka akan membeli buku yang kami jual. Nah, namun semuanya itu adalah bertolak belakang. Ketika kami mengetuk pintu pertama di kantor yang di Lampung tersebut, salah seorang karyawan datang kepada kami dan menanyakan, kalian siapa, dari mana, maunya apa? Nah, pada saat itu dengan gaya bahasa yang kami rasa adalah gaya bahasa yang mantap, kami katakan seperti ini. Kami mahasiswa yang sedang berkuliah, kami sedang ada program untuk menjual buku untuk membantu kami dalam perkuliahan kami. Jadi kami sedang membutuhkan dana. Nah, ketika kami mengatakan hal yang demikian, yang ada jawaban daripada karyawan tersebut apa? Mungkin boleh ya ke pintu yang lain. Nah, oke. Ke pintu kedua kami ketok. Dan hal yang sama kami katakan. Tapi yang kami terima adalah hal yang sama juga. Dia katakan, boleh ketok pintu yang lain. Nah, dan kedua, ketiga, keempat, bahkan 5 pintu di kantor tersebut, ketika kami mengatakan hal demikian,
jawaban yang sama kami dapatkan juga. Dan pada saat itu, saya dengan partner saya merasa bahwa, mungkin belum keberuntungan kita. Maka pada saat itu kami melakukan perjalanan, ya, melanjutkan perjalanan kami seterusnya menuju sebuah kantor lurah di Lampung. Ketika kami mengetok kantor tersebut, salah seorang karyawan, sama seperti di kantor yang pertama, kami rasakan juga. Ketika dia bertanya dan kami menjelaskan, dan jawabannya sama yang kami dapatkan juga. Mungkin boleh ke tempat yang lain. Nah, pada saat itu, singkat cerita, hari pun sudah mulai sore. Nah, ketika sore itu datang, orang tua saya mulai menelpon saya. Dia tanyakan, gimana penjualan hari ini? Nah, saya katakan, sepertinya saya pengen pulang. Nah, karena itu adalah pertama kali saya mengikuti program jual buku ataupun student literatur. Jadi saya merasa bahwa itu adalah hal yang membosankan dan hal yang tidak menarik karena tidak ada buku yang terjual pada saat itu. Namun, orang tua saya bertanya lagi, sudah ada berdoa tidak? Katanya demikian. Namun yang saya katakan apa? Saya katakan, bahkan saya sudah sangat bosan untuk berdoa. Padahal faktanya, saya lupa berdoa. Nah, namun pada saat itu saya berbohong pada orang tua saya agar saya tidak disalahkan. Nah, ketika jam 11 tiba, jam 11 malam, orang tua saya mengajak saya untuk berdoa. Melakukan penyerahan kepada Tuhan, melakukan sebuah persekutuan kepada Tuhan pada malam hari itu. Dan ketika kami berdoa dengan orang tua saya, di situ saya betul-betul tersentuh. Saya betul-betul merasa sudah jauh daripada Tuhan. Karena lebih dari 1 minggu, saya tidak ada penyerahan kepada Tuhan. Yang biasanya kalau di universitas itu, ada worship, pagi, siang, bahkan malam. Nah, ketika keesokan hari tiba, kami melanjutkan untuk penjualan buku. Kami dipanggil oleh salah seorang pendeta kita yang berketepatan bekerja di rumah sakit di Bandar Lampung. Nah, ketika pendeta ini mengajak kami berkumpul, bermeditasi, bahkan mengadakan penyerahan, berdoa kepada Tuhan, maka pada saat itu saya sendiri merasa betul-betul tersentuh. Kenapa? Karena selama saya di Lampung tersebut, saya kurang penyerahan kepada Tuhan. Dan setelah kami mengadakan renungan singkat itu, atau perbaktian singkat itu, pendeta menyuruh kami, 2 orang ke lantai 1, ke lantai 2, ke lantai 3, ke lantai 4, dan ke lantai 5. Nah, dan kami dibagi di sana untuk mengadakan penjualan tersebut. Satu sukacita yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan. Ketika kami menjual buku setelah adanya penyerahan kepada Tuhan, puji Tuhan, setengah hari pada saat itu, kami mendapatkan hasil yang banyak, kurang lebih 4 juta rupiah. Nah, itu adalah pengalaman yang menurut saya yang sangat mengesankan, yang boleh menguatkan iman saya dan iman kita seluruhnya. Nah, jadi saya mau mengajak kita semua, bahwa ketika kita merasa hebat, ketika kita merasa kita ini kuat, disitulah Tuhan akan menegur kita, dan akan menyadarkan kita, bahwa tanpa Tuhan, kita itu tidak ada gunanya. Satu ayat yang ingin saya bagikan kepada kita pada kesempatan ini, terdapat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berbunyi demikian, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saya yakin dan percaya, ketika saya berada di luar daripada Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan apa-apa. Karena saya yakin dan percaya, hanya melalui pertolongan Tuhan, hanya melalui bersahabat dengan Tuhan, maka saya boleh mendapatkan sebuah sukacita, mendapatkan sebuah berkat, dan sesuatu yang tidak saya duga akan diberikan oleh Tuhan. Demikianlah kesaksian yang boleh saya bawakan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.